pasca operasi istri saya di Dr. Anissa. Terima kasih dok, waktunya yang selalu. Kebetulan Raja juga lahirnya dibantu sama Dr. Anissa, jadi ini dokter langganan. Alhamdulillah, tadi pasca melepas perban kita juga lihat langsung bahwa jahitannya sudah mengering dan benangnya sudah bisa dicabut. Dan dokter mungkin izin bisa menjelaskan dok, karena memang kemarin kita masih penasaran sama hasil lab, karena kita ada dua kemungkinan penyebab Dedek Ratu meninggal, yaitu karena terlilit tali pusar atau karena parasit toksoplasma. Nah, hasilnya dokter yang bisa menjelaskan ya dok, silakan dokter. Terima kasih. Jadi penyebab Dedek Ratu nggak ada itu bukan karena toksoplasma ya, karena hasil toksoplasmanya alhamdulillah ibu nggak pernah kena infeksi toksoplasma. Jadi saat ini aman toksoplasmanya. Jadi penyebabnya dari ketiadaannya si Dedek Ratu itu karena posisi dia di dalam itu saat saya mengeluarkan Dedek Ratu, tali pusatnya melilit seret di leher 2 kali. Jadi udah benar-benar hipoksia kondisinya. Jadi oksigen yang masuk ke Dedek Ratu sudah terhambat ya, jadi terhambat, darahnya pun juga terhambat. Sehingga itu penyebabnya. Jadi murni karena terlilit ya dok ya? Betul. Hasil labnya negatif ya dok? Untuk toksoplasmanya negatif, jadi nggak pernah terkena infeksi toksoplasma. Biasanya yang terkena toksoplasma itu seperti apa sih dok? Ada gejala nggak sih dok? Biasanya di trimester awal, tergantung kapan terkena infeksinya. Jadi bisa dari trimester awal, kedua atau ketiga. Tanda-tandanya terkadang kalau di awal itu ada perdarahan sedikit-sedikit, lalu ada kontraksi, ada kencang-kencangnya. Nah, terus kalau tidak waspada nih paling kadang-kala jadi kelewatan karena menurutnya mungkin karena kecapean ya. Biasanya yang pasien-pasien awam itu mengatakan kalau lagi ada perdarahan, oh ini karena kecapean gitu ya. Seharusnya kita harus waspada bahwa belum tentu. Jadi penyebab utama perdarahan ataupun di luar waktu haid ya. Jadi sedang hamil ada perdarahan itu harus waspada. Karena belum tentu karena kelelahan. Penyebab utamanya harus dicari. Nah, toksoplasma ini juga menjadi penyebab utama keguguran juga. Kalau terkena infeksinya di trimester 2 atau 3, tanda-tandanya biasanya kontraksi. Jadi kencang-kencangnya sering tapi belum waktunya lahiran. Nah, itu bisa juga. Kalau sudah ada tanda seperti itu, ya ibu hamil harus waspada juga. Apalagi kalau gerakan si janin mulai berkurang nih. Jadi yang bisa diwaspadain ibu hamil di rumah itu harus memantau gerakan janin di dalam perutnya. Jadi harus mau meluangkan waktu untuk menghitung. Biasanya per berapa jam? Jadi lazimnya ya memang tidak ada patokan kayak harus sekian gitu ya. Tapi pada umumnya 2 jam itu bayi bergerak tuh minimal 10 kali. Per 2 jam? Per 2 jam. Cuman kan belum tentu, misalnya dia tidur, kan bayi juga tidur ya di dalam itu. Si janin itu juga mengalami tidur juga di dalam. Biasanya janin tidur 20-40 menitan, paling lama tidurnya 1,5 jam. Itu kalau lagi tidur tidak bergerak. Kalau misalnya 2 jam dihitung dari bangun tidur tidak 10 kali, jangan panik. Mungkin si bayi lagi tidur gitu. Jadi kita hitung lagi. Jadi dalam 1 hari sejak ibu bangun tidur dari ibu hamil itu, kalau sudah trimester kedua, terutama di atas 20 minggu, itu sudah terasa banget kan gerakan janin. Itu harus rajin menghitung supaya kita tahu, oh ada masalah nih dengan kehamilan, gerakannya berkurang. Jadi kalau misalnya contoh kena lilit tali pusat itu, jadi kan dia sedikit hipoksia kan ya. Nah itu gerakan juga berkurang. Nah kalau gerakan berkurang, misalnya si ibu udah waspada kan cepat kontrol, tidak harus menunggu waktu kontrol berikutnya. Gitu. Sedih sudah pasti sedih, tapi kita nggak boleh terpuruk dengan kesedihan. Kita harus bangkit dan kita tanya ya, istri bisa nggak kalau saya ajak jalan jauh, jalan-jalan sekaligus recovery, biar tidak mengingat almarhum terus. Tapi alhamdulillah dia berkenan ya, kita liburan ke Bandung pas kebetulan kita ada kerja di sana, sekaligus kita ajak anak-anak, kita ajak istri. Alhamdulillah anak-anak senang, istri juga senang. Dan ya kalau bicara capek pasti kita semua merasakan ya istri, tapi yang penting istri happy, itu aja. Ya salah satu caranya kita ajak jalan-jalan sih. Sosok yang masya Allah ya. Makasih papi. Udah.
selalu ada samping. Iya, sama-sama ya. Jadi saya pasca istri operasi harus bisa menjadi sosok istri ya, karena yang mandiin anak, yang gantiin pampers, yang nyuapin makan, bahkan nyuapin istri, ya alhamdulillah bisa. Selagi saya masih bisa, ya saya lakukan gitu. Jadi penyemangat saya adalah anak-anak untuk kesembuhan istri gitu. Anak-anak happy dan dia senang ini Raja terutama nih, kemana-mana saya gendong dan dia maunya sama saya aja. Dan alhamdulillah istri juga terbantu lah ya, semua karena Allah. Tapi melihat kesembuhan istri, semangat istri untuk sembuh tuh ikut bahagia. Kesembuhannya kan termasuk terbilang cepat. Mungkin ada cara tersendiri nggak selain tadi ajak jalan-jalan? Mungkin lebih romantis kah atau seperti apa? Yang penting saya selalu dipesankan sama dokter, kondisi hamil boleh nggak dok jalan-jalan? Nggak apa-apa, yang penting happy. Dan caranya untuk recovery lebih cepat mungkin karena istri saya bawa happy terus ya. Jadi saya ajak jalan-jalan, dia pengen apa silakan saya beliin, dan yang penting kayaknya sih lebih ke transferan ya kayaknya ya. Semua sih itu. Jadi memang saya selalu memberikan semangat dan memberikan perhatian yang lebih. Yang penting jangan bikin dia stres, bikin dia kepikiran. Ya tetap dimanapun saya berada, saya selalu komunikasi, saya kasih kabar, dan alhamdulillah istri tenang, happy, dan cepat sembuhnya. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang lebih concern ke anak-anak. Masih bersyukur ya, punya anak udah sehat. Anak-anak jadi penyemangat juga, karena ya anak-anak juga ini banget sama mami, care banget. Kadang kalau mami mau bangun aja dibantuin sampai segitunya, masya Allah ya. Tetap bersyukur, tetap semangat, masih ada anak-anak. Untuk ke makam kemarin saya pasca dari rumah sakit ada kesempatan untuk hadir ke makamnya Dede Ratu, dan alhamdulillah saya sama istri sama anak-anak ikut mendoakan di makamnya Dede Ratu di dekat rumah. Jadi kita belum sempat pulang ke rumah, dari rumah sakit kita langsung ke makam. Jadi kita langsung ziarah mendoakan Dede Ratu. Dan memang makam itu sering kita lewatin, walaupun kita kalau udah malam nggak masuk ke dalam, kita tetap mendoakan dimanapun kita berada, dimanapun kondisinya ya kita tetap mendoakan. Dan bahkan tiap malam kita selalu ajak anak-anak, yuk kita doa bersama, minimal kirim Al-Fatihah buat Dede Ratu. Anak-anak kalau kakaknya sudah mengerti ya, kalau yang Raja ini dia ya feeling pasti ada ya, tapi dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan Raja kalau disuruh kita mendoakan Dede Ratu gitu, dia agak sedih karena ngelihat ibunya sedih, dia ikutan sedih. Jadi dia lebih menghindari ya, tapi dia tetap berdoa. Kadang kita singgung, nah doain Dede Ratu yuk, enggak gitu ya. Bukan. Belum begitu mengerti. Iya. Nah tadi saya baru dapat info juga dari dokter bahwa untuk toksoplasma itu parasitnya bisa mati di panas berapa dok? 400 derajat. Jadi toksoplasma itu bisa mati setelah dipanaskan di 400 derajat. Itu sampai 400 ya, kitanya juga ikut kebakar, itu udah gosong. Kalau kita sih tetap ikhtiar ya, karena memang kita punya harapan ingin diberikan keturunan anak perempuan ini ya. Alhamdulillah kemarin Allah kasih, walaupun dititipkan sebentar ya, itu milik Allah ya. Tapi kita tetap berusaha ikhtiar. Kalau memang Allah kasih laki-laki lagi ya alhamdulillah, dikasih perempuan ya alhamdulillah gitu. Tapi Intinya perempuan ada yang sama.